Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara, ini berita beberapa hari yang lalu, tapi menurut saya dalam konteks sekarang masih menarik, yaitu masih terkait utang luar negeri yang semua kalangan, banyak sekali kalangan merasa khawatir. Jangankan seorang ekonom semacam Rizal Ramli ya, lalu ada katakanlah siapa lagi, Faisal Basri, Salahuddin Daeng, Ihsanuddin Nursi, dan beberapa ekonom yang mencoba jernih menatap, membaca bagaimana situasi perekonomian makro kita. Bahkan auditor pemerintah semacam BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, pun menyatakan kekhawatirannya terhadap utang luar negeri kita. BPK dalam audit laporan resminya mengatakan bahwa BPK khawatir terhadap kemampuan pembayaran utang luar negeri kita yang bisa berakibat fatal bagi perkembangan APBN dan ekonomi kita secara keseluruhan. Bayangkan, dengan utang sudah lebih dari 6.500 triliun dengan bunga yang sangat tinggi, ini benar-benar sungguh-sungguh mengerikan sekali ya. Mengerikan sekali, dan kita membayar cicilan bunga dan utang itu, kalau menurut istilah siapa namanya, Yusuf Kala, mantan presiden Yusuf Kala, itu bisa sampai 40% dari alokasi APBN kita. Gila nggak? 40%. Udah tahun 2021 APBN kita itu 2.750 triliun lebih. 2.750 triliun lebih. Kalau 40%-nya berarti sekitar 1.100 triliun hanya untuk membayar cicilan pokok dan bunga utang. Gila nggak? Pada tahun ini saja, tahun 2021, anggaran kita untuk membayar bunga utang saja itu 373 triliun. Membayar cicilan bunga saja 373 triliun. Edan nggak? Ngeri nggak? Berarti kalau 40%, sisanya hampir 800 triliun itu hanya untuk bayar bunga utang, cicilannya, pokoknya. Dan luar biasa sekali. Dan saudara sekalian, ini kata JK ungkap masalah RI, 40% anggaran untuk bayar bunga dan cicilan utang saja. Yusuf Kala, bos. Yusuf Kala ini tahu dong, kita dong pengusaha. Ya, dan pernah menjadi wakil presiden, jadi tahu dan merasa ngeri dia. Saya bacakan sedikit saja ya. Mantan wakil presiden RI Yusuf Kala menyebut persoalan ekonomi, utamanya masalah utang pemerintah, menjadi yang paling sulit dihadapi Indonesia selama pandemi COVID-19. Menjadi yang paling sulit dihadapi pemerintah Indonesia khususnya selama pandemi COVID-19. JK menuturkan defisit APBN 2000 yang lebih dari 1.000 triliun. Defisitnya, saudara, artinya beda antara pendapatan penerimaan dengan belanja. Belanja kita 2.750 triliun, pendapatan kita kurang dari 1.700 triliun. Nah, gitu loh, ya. Jadi kita punya pendapatan hanya 1.700 triliun, tapi kita belanjanya 2.750 triliun, sehingga ada defisit. Ada yang bolong 1.000 triliun lebih, dan itu ditutup ditambah dengan mencari utangan. Itulah sebabnya kemarin tempo hari Rizal Ramli mengatakan, bagaimana mungkin Menteri Keuangan selalu mengatakan APBN kita aman, utang kita aman, dikelola dengan prudent, dengan hati-hati dan sebagainya. Lawang untuk bayar bunga utang saja mengambil utang kok. Untuk bayar bunga utang saja kita berutang. Gila nggak? Itu yang, kalau bahasa APBN, defisit primer kita udah semakin besar, mengerikan sekali. Dan ini pemerintah, khususnya Menteri Keuangan Sri Mulyani, bolak-balik menipu. Nah, kalau saya katakan menipu nggak enak ya. Bukan manipulasi juga ya. Meninabobokan masyarakat rakyat Indonesia dengan sesuatu yang tidak ada faktanya. Tenang, kita aman, tapi sudah kebakaran dapurnya, gitu loh. Tenang, kita aman, nggak masalah, tapi ruang tamu udah mulai ruang tidur, kamar mandi kebakar. Tenang, kita aman, nggak apa-apa, tapi mulai ruang tengah kebakar. Terus dan sebagainya, kita aman, sampai akhirnya kita habis terbakar semuanya. Kembali ke soal JK tadi ya. JK menuturkan defisit APBN 2021 yang lebih dari 1.000 triliun itu merupakan yang terbesar dalam sejarah. Hal ini pun dinilai akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Ekonomi itu tentu kita tahu begitu sulitnya, sehingga defisit APBN kita hampir mendekati 1.000 triliun.
Itu saya kira dalam sejarah ekonomi kita inilah yang tertinggi. Nah, uh, masalah berikutnya nanti ialah bisa-bisa 30-40% daripada anggaran kita tahun berikutnya hanya untuk membayar bunga dan mencicil utang. Itu yang akan kita hadapi. Sudah Pak JK, sudah kita hadapi. Seperti itu kondisinya. Jelas sekali ya. Saudara sekalian, dalam kondisi inilah maka wajar apabila ekonom semacam Rizal Ramli merasa, aduh gimana ya ini pemerintah ini dablek. Anda tahu dablek gak? Dablek itu bahasa Jawa. Dablek itu bukan cuma bandel ya, bukan cuma badung. Dablek itu susah dikasih tahu, nggak mempan dikasih tahu, keras kepala, gitu ya. Bahasa Belandanya kopeh kalau nggak salah ya. Dulu Soeharto pernah dijuluki oleh Soekarno kopeh, susah dikasih tahu ya. Nah, Rizal Ramli mengatakan ini pemerintah betul-betul dablek ya. Rizal Ramli, pemerintah dablek, pinjam duit bunganya 2 kali lipat rakyat di uber-uber pajak. Nah ini memang sorry banget ya saudara sekalian. Ini tema kita kali ini agak sedikit serius, perlu sedikit pemahaman, perlu sedikit mungkin kening sedikit berkerut gitu ya. Tapi ini harus kita bunyikan, harus supaya rakyat kita tahu bahwa ekonomi kita, Indonesia kita sedang tidak baik-baik saja. Rizal Ramli, pemerintah dablek, pinjam duit bunganya 2 kali lipat rakyat di uber-uber pajak. Nah ini nanti saya bahas tentang rakyat di uber-uber pajak. Kenapa harus begitu ya Bang Rizal? Saya bantu ngomong nanti kepada Bang Bang Edi Channel ya. Ekonom senior Rizal Ramli menilai pemerintah saat ini bandel dalam urusan utang. Indikasinya ialah mahalnya suku bunga yang dikenakan ditambah lagi jumlah utang yang ugal-ugalan. Jadi bunga utang kita itu mahal sekali. Bagaimana? Ini saya baca lagi. Ini saking dableknya jadi meminjam duit bunganya lebih mahal 2 kali lipat, ujar Rizal Ramli dalam kanal TV One di YouTube ya beberapa hari lalu. Dia mengatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani meminjam dengan bunga sangat mahal dibanding negara-negara ASEAN lainnya. Ya, Bang Rizal mencontohkan sebagai perbandingan, Indonesia menerbitkan bond itu surat utang dengan tingkat imbal hasil atau yield, istilahnya yield, sudah bukan bunga tapi lebih tepat yield, imbal hasil ya. Tapi untuk lebih mudahnya orang mengatakan bunga kepada kaum awam ya, publik awam. Dengan yield bunga imbal hasil 6,6%. Jadi negara kita minjam duit, ngutang itu kasih bunga 6,6% setahun. Kecil dong kita kalau nabung cuma 2% setahun. Bos, beda. Beda ini yang minjam negara. Negara itu biasanya dapat bunga jauh lebih murah daripada bunga-bunga komersial ya. Beda bos. Nah tapi pemerintah kita memberikan bunga utang sampai 6,6% setahun. Padahal Filipina itu hanya memberikan yield 3,8%. Vietnam yang jauh di bawah kita cuma 2,1% dan Thailand 1,6%. Jadi wajar kalau Bang Rizal mengatakan 2 kali lipat bunganya. Ini lebih Bang, kalau 1,6, 2,1 rata-rata berapa ya? Di 5,9, 7,4 bagi 2. Ya, 3%, 2 kali lipat. Kalau dibanding Thailand 1,6%, kita hampir 4 kali lipat bos. Bunga kita lebih mahal daripada Thailand, Vietnam, dan Filipina. Padahal 3 negara itu punya rating peringkat keuangannya di bawah Indonesia. Saya tidak ingin mengatakan apa-apa, tapi menurut para mantan pejabat tinggi Departemen Keuangan, dulu Departemen Keuangan namanya ya, sekarang kementerian ya, ini bukan gratis Edi, dia bilang gitu. Bukan gratis. Ada sesuatu di balik utang yang gila-gilaan ini gitu loh. Contoh paling gampang gini lah Edi, kamu belanja ya. Belanja pakai uang tetangga, uang siapa segala macam. Ini harganya berapa? 100 perak. Kamu bayar 100 perak. Emang kamu bener-bener harganya 100 perak? Enggak. Mungkin 90 perak, mungkin 95 perak, mungkin 80 perak. Jadi ada selisih yang disebut dengan kickback, bahasa bisnisnya. Saya bilang, masa sih Pak? Masa sih menteri ngutang pakai kickback? Jangan salah ya. Saya nggak berani bilang itu benar apa salah karena saya nggak ada buktinya, nggak ada buktinya, nggak ada faktanya, saya nggak berani ngomong. Tapi saya bilang, Pak, kalau betul-betul ada kickback, Pak, nggak usah 5%, apalagi 10-20%, 1% aja. Waduh, ngeri sekali 1% saja.
Nggak usah 5% deh, apalagi 10-20%, nggak usah 1% saja. Anda bisa bayangkan nggak? 6.000 triliun, 1% 60 triliun, bos. Masya Allah, luar biasa sekali, dahsyat itu. Tapi enggak Pak, saya nggak tahu. Ya udah, kata teman saya, kenalan saya, mantan pejabat tinggi Kementerian Keuangan, Departemen Keuangan waktu itu, ya sudah, kalau kamu nggak percaya nggak apa-apa. Sorry bos, saya nggak percaya, tapi ya mau nggak mau kepikiran juga. Gila bener, pantesan manusia satu ini rajin betul ngutang dengan bunga sangat tinggi. Ini gila banget, gila banget, gila banget. 6,6%, gila ya. Mereka itu ratingnya lebih rendah dari kita. Seharusnya kita dapat lebih murah dong. Kan rating Indonesia lebih tinggi, kata Rizal. Dia mencontohkan bila pemerintah menerbitkan utang senilai 1 miliar dolar saja dengan selisih bunga 2%, maka berbunga selama 10 tahun untuk bunganya saja akan berjumlah sekitar 3 miliar dolar. 3 miliar dolar kali 14.000, biar gampang 15.000, jadi 45 triliun. 45 triliun bayar bunga, selisih harga bunganya saja. Wow, padahal utang kita sebanyak 6.500 triliun lebih, saudara. Saudara, jadi bagaimana sebaiknya kita menghadapi seperti ini? Atau kita akan mengatakan, apa urusannya? Itu kan urusan pemerintah. Yang utang kan pemerintah, gua kan nggak bayar. Salah, bos. Salah. Kalau utang kita begitu besar dengan bunga sangat tinggi, dan kata JK tadi kita mengalokasikan APBN kita 30-40%. Nggak usah 40 lah, kita bikin 30% saja. 30% dari 2.750 berarti sekitar, tunggu. 27 kali 3, 810 triliun, saudara. Berarti 810 triliun APBN kita untuk bayar utang, pokok dan bunga. 810 triliun. Kalau seandainya uang itu tidak kita untuk bayar bunga, atau nggak usah semua, 50% saja, 400 triliun saja masuk ke dalam negeri untuk memompa kegiatan ekonomi dalam negeri, maka kita tidak harus dikenain pajak macam-macam. Pemerintah nggak punya duit, cari utang susah, akhirnya bayar utang untuk membiayai ekonomi kita, APBN kita, untuk bayar APBN kita termasuknya dengan cara mengambil pajak dari kita. Sembako dipajakin, pendidikan dipajakin, apalagi tuh. Aduh, semuanya dipajakin. Sampai sisir, tas, bes, sampo dipajakin. Anda tahu nggak itu bahwa itu kena pajak? Lalu PPN yang tadinya 10% dinaikkan jadi 12%. Tadinya sempat mau 15%. Ini gila-gilaan. Ini hak kita untuk bisa membayar barang lebih murah menjadi mahal karena dipajakin. Hak kita untuk mendapatkan fasilitas kesehatan segala macam yang lebih dasar secara gratis menjadi tidak karena uangnya untuk membayar utang yang gila-gilaan tadi. Kalau Pak JK bilang 40%, saya bilang 30% saja dari 2.750 triliun. Itu 810 triliun lebih hanya untuk bayar utang. Ya, gila banget. Nih, sekarang alokasi anggaran infrastruktur. Nah, ini juga nih, gila ini. Di tengah situasi pandemi seperti ini, pemerintah tetap gila-gilaan, tetap jor-joran dengan anggaran infrastruktur. Anggaran infrastruktur tetap gila-gilaan. Harusnya seperti kata Rizal di awal-awal krisis dulu, awal-awal mungkin krisis kita di dunia mulai Januari, kita mungkin Februari, Maret udah mulai kena. Rizal sudah bulan-bulan April dan mengatakan fokus anggaran untuk mengatasi krisis. Mengatasi krisis fokus dengan anggaran kesehatan dan anggaran untuk social safety net, jaring pengaman sosial, dan satu lagi untuk pangan. 3 ini untuk kesehatan, masalah pandemi, mau alkes kayak mau baju apa, ventilator segala macam, untuk alkes satu. Yang kedua dengan masalah pangan, yang ketiga untuk jaring pengaman sosial, BLT dan sebagainya. Untuk orang-orang yang sekarang sedang PPKM darurat ini, kan pada hakikatnya adalah aturan-aturan yang terdapat dalam lockdown, dalam karantina wilayah. Tapi pemerintah sengaja menghindari istilah lockdown, menghindari istilah karantina wilayah, supaya tidak terkena kewajiban memberi makan kebutuhan dasar penduduk di area yang di karantina wilayah, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018.
Bahkan undang-undang itu mengatakan bukan cuma penduduk, bahkan hewan ternak yang ada di wilayah itu pun menjadi kewajiban pemerintah untuk memberi makan. Saya coba-coba hitung ya, dengan kebutuhan dasar, let's say misalnya satu keluarga 4 orang, satu hari katakanlah beras 20 liter lah, satu hari 2 liter ya, maka satu bulan 60 liter, 1 liternya misalnya 10.000, maka satu bulan 600.000, oke, berasnya saja. Buat lauk pauk dan kebutuhan dasar lain kita pukul rata jebret 3 juta satu keluarga satu bulan, misalnya nih ya, 1 juta 3 bulan, 3 juta satu bulan. Kemudian untuk Jawa Bali, penduduk Indonesia sekitar 270 juta. Katakanlah Jawa Bali jumlahnya sekitar 150 juta. Misalnya ya, 150 juta itu dibagi 4, satu keluarga ada satu istri, satu bapak, satu istri, satu bapak ya. 2 anak. Maka untuk gampangnya 50 juta deh, 50 juta keluarga. Ya, misalnya 50 juta keluarga deh. Berarti dari 200 juta ya, 270 juta, Jawa Bali 200 juta, saya pukulkan gede-gedenya aja ya. 200 juta berarti ada 50 juta keluarga. 50 juta keluarga kali 3 juta. Berarti 1 bulan untuk keperluan lockdown membiayai makan warganya 1 bulan 150 juta. Banyak nggak? 150 triliun banyak nggak? Banyak, tapi dibanding untuk anggaran bayar utang yang 810 triliun tadi, 150 juta peanut, kecil. Jangankan untuk bayar pokok dan cicilan bunga, hanya untuk dibandingkan dengan membayar bunga utang yang 373 juta, 373 triliun itu saja, 150 triliun itu kecil sebetulnya. Tapi kan pemerintah tidak mau mengeluarkan uang untuk rakyatnya. Pemerintah lebih tunduk, lebih patuh, lebih senang menyenangkan, lebih rela menyenangkan membuat para kreditor, majikan asingnya, pemegang bond kita, pemegang surat utang kita, dengan cara mati-matian membayar cicilan dan pokok bunga utang. Kan gila gitu. Anda bisa bayangin gak kalau saya jadi kepala keluarga, saya punya penghasilan 1 bulan let's say 5 juta. Misalnya ya, saya punya 5 juta. Tapi saya punya utang si A, si B, si C, si D, si D, si E. Saya punya utang kepada mereka semua. Total cicilan saya 1 bulan untuk bayar utang mereka semua 2 juta misalnya. Sehingga tinggal 3 juta. 3 juta untuk kebutuhan saya, istri, anak-anak 2-3 orang. Nggak cukup. Maka seharusnya saya katakan, bos, kepada 5 orang itu, saya bulan ini nggak bayar utang dulu ya. Loh, kamu mau ngemplang nggak bayar? Bukan nggak mau bayar, saya mau alihkan sebentar uang ini untuk bikin warung depan rumah. Untuk modal bikin jualan gado-gado, pisang goreng dan sebagainya. Nanti kalau dari uang itu saya dapat penghasilan tambahan, akan saya bayar lagi cicilan saya. Dan lagi kan saya udah bayar banyak sekali bertahun-tahun, utang saya nggak lunas-lunas. Utang saya dulu cuma berapa, tapi kalau utang saya berbunga segala macam nggak lunas-lunas. Sekarang saya punya minta 5 bulan atau 6 bulan aja. Saya mau bikin warung supaya ada penghasilan tambahan supaya bisa untuk bayar utang. Kan begitu harusnya. Daripada saya tetap bayar 2 juta, anak saya sekolahnya nggak keurus. Kemudian makan seadanya betul, pakai nasi, pakai kecap, pakai kerupuk. Paling banter top-topnya telur 1 butir bagi 4 misalnya gitu kan. Di Jakarta bos 3 juta. Buat transport, bayar-bayar, bayar kontrakan segala macam. Gimana caranya gitu loh. Seharusnya saya begitu kepada 5 pengutang saya ya. 5 kreditur saya. Karena saya berutang pada mereka. Tapi kan tidak. Pemerintah kan lebih tetap, gua bayar tetap utang 810 triliun setiap bulan, 810 triliun sehingga APBN kita babak belur, rakyat dipajakin terus, diambil lagi untuk bayar utang, dipajakin lagi dan sebagainya. Jadi bos, begini yang saya mau bilang secara singkat bahwa jangan sok-sokan merasa gua nggak ada urusan dengan utang luar negeri, dengan APBN, itu urusan pemerintah, itu urusan presiden, itu urusan menteri keuangan. No, itu urusan kita, itu hak kita, hak kita, hak kita, hak kita, hak kita. Saya katakan tadi secara singkat, kalau uang untuk bayar utang tadi tidak diberikan kepada orang-orang yang memberi kita utang tadi, bukan kita tidak mau bayar, bukan, kita hanya minta dalam bahasa keren mereka rescheduling, rescheduling, restructuring lah, keren nggak? Dijadwal ulang, ditata ulang utangnya. Oke ya, kita duduk dengan para kreditor kita, Indonesia, Menteri Keuangannya, presidennya, duduk, bos begini, saya minta 1 tahun saya
bayar 50% dulu supaya uang ini bisa digunakan untuk kebutuhan dalam negeri, supaya rakyat saya bisa lebih makan, lebih dan sebagainya. Apalagi sekarang pandemi kan begitu. Tapi ya gitulah, namanya juga neolib. Struktur utang kita mengerikan sekali. Dan ini sudah jauh-jauh hari ketika 3, 4 mungkin bahkan awal-awal Jokowi duduk di sana tahun 2016-an pun terjalannya mengatakan ini keuangan kita, APBN kita sudah lampu kuning. Dan ketika Menteri Keuangan bolak-balik bilang aman-aman, akhirnya Ramli pun marah mengatakan Juni lampu keuangan kita sudah lampu merah, bos. Lampu merah itu artinya apa? Saya nggak berani terjemahkan lampu merah artinya apa, tapi saya nggak berani terjemahkan karena itu betul-betul gawat. Jadi saudara sekalian, mohon maaf kalau hari ini saya ngomong agak serius tentang APBN kita, tentang hak kita sebagai rakyat, tentang hak-hak kita sebagai pemilik negeri ini yang selama ini bukan cuma tidak dicukupi, tapi terus-menerus dirampok dengan berbagai macam pajak hanya untuk membayar utang dan untuk membangun infrastruktur yang ugal-ugalan. Anda tahu rencana pindah ibu kota masih dilanjutkan. Bayangkan, masih sibuk merancang bikin istana seperti Garuda di Kalimantan sana. Gila nggak? Nggak dikir aja dengan sungguh-sungguh. Nanti deh kapan-kapan saya bikin podcast soal ini khusus ya. Bagaimana rakyatnya mati-matian, nakes, babak belur, ya, tenaga kesehatan di rumah sakit di babak belur habis-habisan. Mereka bahkan bukan cuma berkorban tenaga, keringat, darah, nyawa, sampai nyawa bergelimpangan. Kemarin di rumah sakit Sarjito Jogja 63 orang tewas karena kehabisan oksigen. Ketika ada tabung oksigen, astagfirullahaladzim. Ini pemerintah kan harus wah, rakyat gue pada mati, gue stop dulu, gue bangun istana negara. Harusnya begitu di Kalimantan. Tapi ya Allah, itulah negara kita, itulah penguasa kita. Sekarang terserah Anda. Saya nggak mau ngomong apa-apa, tapi terserah Anda. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.